Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas. Senang sekali saya hari ini Muan Ridani Panjaitan bertemu kembali dengan kawan pajak dalam podcast PP 030 Cerdas, Patuh, Peduli, Kontribusi. Selamat pagi kawan pajak, selamat datang di podcast pajak PP 030. Kali ini bersama saya Muan Ridani Panjaitan. Dan saya Muhammad Fadlan Sanasution atau Bang Fadlan, Pak Fadlan. Senang sekali dapat kembali berdiskusi bersama kawan pajak. Kali ini topiknya fundamental ya bagi kita semua. Paling dasar itu apa? Penyiapan akses pada sistem inti administrasi perpajakan atau biasa kita kenal dengan istilah Cortex. Iya, betul sekali. Nah, pada episode kali ini ya Bang Fadlan, kita nggak hanya membahas mengapa kita perlu melakukan aktivasi, tapi kita langsung nih memandu kawan pajak pada bagaimana ya cara melakukan aktivasi akun di Cortex langkah demi langkah berdasarkan panduan visual yang telah tersedia. Iya, tepat sekali Kak. Jadi kan dari awal what, apa itu Cortex, terus kemudian who, siapa yang Cortex, why, dan sekarang how, bagaimana. Dan kawan pajak di channel YouTube resmi Direktorat Jenderal Pajak juga sudah diberikan panduan untuk aktivasi akun. Di sini kita akan coba merangkumnya menjadi sebuah panduan audio yang praktis. Mungkin bisa lebih memudahkan bagi kawan pajak. Kita akan bagi dua tahap pertama ya Kak ya. Yang pertama adalah aktivasi akun awal dan tahap keduanya nanti bagaimana kita membuat kode otorisasi. Kita mulai tahap pertama ya Kak? Oke, jadi kawan pajak kita langsung masuk ke tahap pertama nih Bang Fadlan ya, bagaimana melakukan aktivasi akun. Tahap ini ya ditujukan bagi kawan pajak yang memang udah punya NPWP. Iya. Namun dia belum pernah mengakses atau mengaktifkan akun di portal Cortex. Nah, coba nih Bang Fadlan, bagaimana ya langkah-langkah untuk melakukan aktivasi akun ini di dalam Cortex? Oke, untuk Kak. Jadi kawan pajak langkah pertama ya kawan pajak standby-kan smartphone-nya atau device-nya yang bisa mengakses internet. Setelah akses internet bisa dipastikan ada paket data dan environment yang mendukung. Silahkan buka browsernya, bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, bisa Safari, ya tergantung yang prefernya. Cuma untuk kita sarankan yang Chrome. Chrome ya, itu mungkin lebih bagus ya. Ya, lebih kompatibel. Okay. Nanti buka saja situsnya cortex.djp.pajak.go.id. Jadi pastikan alamatnya juga udah benar ya. Karena kan sekarang ya kita tahu sedang banyak maraknya penipuan mengatasnamakan DJP. Sehingga kita perlu ingatkan ke kawan pajak, pastikan alamat belakang itu pajak.go.id gitu, bukan yang lain. Bukan yang lain. Karena kalau yang lain pasti salah. Iya, bisa bocor datanya, bisa kena phishing dan segala macam. Iya, oke. Nah, kalau udah berhasil nih membuka halaman utama, selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh kawan pajak nih? Nah, kalau udah terbuka nih halaman tersebut tuh akan tampil halaman Cortex. Tentunya yang pertama itu selalu NIK atau NPWP 16 ya untuk PP badan. Itu ada kolomnya, nanti kawan pajak bisa input kalau sudah aktivasi. Iya. Di bawahnya ada kolom password, di bawah lagi nanti ada tombol login sama captcha. Ya, pastikan ya kalau sudah semua, dan di bawahnya lagi ada lupa kata sandi, daftar di sini dan aktivasi akun. Nah, di sini yang perlu klik aktivasi akunnya. Nanti di aktivasi akun akan dipandu ke halaman berikutnya. Di situ ada centangan yang perlu centang apakah NIK sudah terdaftar. Itu kan pajak wajib checklist itu. Oke, jadi ini alur untuk mengaktifkan akun yang sebenarnya datanya udah ada di DJP gitu. Iya. Oke. Nah, kalau sudah tadi kan centang, input NIK-nya. NIK-nya ya. Karena sekarang NIK sudah berfungsi NPWP pada 14 Juli kemarin kan, 14 Juli tahun lalu sih. Nah, sebenarnya ada tombol cari, nanti dicari. Tinggal klik cari. Nanti akan tergenerate. Langsung muncul ya kalau kita udah menginput nick yang benar. Iya. Kalau belum muncul ya berarti pasti something wrong. Nah, jadi langkah ini perlu dilakukan. Untuk memastikan ya bahwa NPWP yang dimasukkan itu udah benar. Benar sekali. Nah, setelah muncul nama kita, terkonfirmasi, nanti kita akan diminta mengisi dua data sebagai data anchor-nya atau data yang sifatnya privasi sebagai acuan kalau nanti perlu ganti lagi. Apa itu? Email dan nomor handphone, yang keduanya harus posisi aktif. Oke. Untuk email tentunya Kota Mas. Dan sudah terdaftar ya? Iya, sudah terdaftar sebelumnya.
Sudah terdaftar sebelumnya, kalau belum nanti lakukan perubahan data. Tapi kita asumsikan sudah benar, sudah terdaftar. Pastikan juga dia tidak penuh kotak emailnya. Untuk nomor handphone ada pulsa. Harus ada pulsa ya, karena nanti akan dikirim SMS OTP-nya. Iya, email juga akan dikirim OTP-nya. Nanti setelah kita input emailnya ada tombol verifikasi. Kita klik verifikasi, akan dikirimkan kode OTP ke email tersebut. Nah, cek kalau tidak ada di kotak masuk, di spam. Oh iya, kadang beberapa kali kejadian tuh kita bolak-balik refresh kotak masuknya, ternyata adanya di spam. Jadi jangan lupa cek di spamnya gitu ya. Iya, kalau misalnya kotak masuk, karena dia rentangnya biasa yang sudah yang terkini, WP yang datang, kawan-kawan penyidik datang itu mengatakan proses itu nggak sampai 1 menit udah masuk itu OTP-nya. Oh, udah cepat sekarang ya. Kalau di awal-awal dulu mungkin agak memakan waktu gitu. Penyesuaian lah ya, benar sekali. Nanti input OTP-nya, nanti verifikasi, baru emailnya sudah mengunci, nomor handphone juga begitu. Ya, kita dikirim SMS OTP-nya, kita input sesuai dengan OTP yang diberikan, kita verifikasi, akan mengunci data tadi, data NIK sudah terkunci, data email sudah terkunci, daftar nomor HP sudah terkunci. Scroll ke bawah, nanti ada tombol untuk verifikasi wajah. Oh iya, kita disuruh foto ya, swafoto. Nanti kan dia akan muncul notifikasi Cortex minta izin untuk akses kamera. Begitu diklik, diambil wajah kita. Untuk wajah verifikasi pastikan ya harusnya tidak terlalu jauh beda dengan foto KTP ya, dengan data dukcapil. Harusnya ya. Jadi kalau misalnya yang semula di fotokopinya kemarin ada kendala di foto KTP-nya, misalnya pakai kacamata gitu ya. Mungkin sekarang sudah baik matanya. Nggak pakai kacamata lagi. Kemudian ada yang brewok sekarang gitu ya. Jadi sesuaikan aja, kalau memang ternyata mungkin dalam hal tertentu nggak pengen brewoknya dicukur atau segala macam, lakukan validasi data ke Dukcapil untuk merubah foto dengan foto terkini supaya ketika aktivasi bisa terbaca dengan jelas, dengan baik. Apalagi kalau yang udah berhijab misalnya, ya nggak mungkin kan dibuka hijabnya gitu ya Bang ya. Jadi kan, masa gini dia, ada silakan ke Dukcapil, nggak ribet kok, cuma 1-2 menit. Dan latar belakang juga pastikan kalau bisa polos ya, jangan ada gambar-gambar poster-poster anim, jadi atau poster-poster gerben, jadi bingung nih nanti aplikasi baca foto yang mana yang mau diambil kan. Iya, dan pencahayaannya cukup gitu ya Bang ya. Iya. Karena kadang mau gagal kalau misalnya pencahayaannya kurang gitu, jadi gelap gitu ya Bang ya. Iya. Oke, jadi ini tambahan tips ya buat kawan pajak. Dan ini sepertinya untuk foto wajah ini sebuah kemajuan gitu ya Bang ya, langkah keamanan tambahan nih untuk kita di DJP ya, jadi suatu langkah yang sangat baik. Nah, setelah berhasil nih melakukan validasi foto, apa yang selanjutnya dilakukan oleh kawan pajak nih Bang? Nanti kalau memang sudah diklik di foto dan validasi foto itu berhasil, sukses, nanti di bawahnya lagi ada centang pernyataan wajib pajak, dibaca dulu. Lalu ya jangan main centang-centang aja ya. Agreementnya dibaca dulu ya kan. Saya centang, nanti simpan. Kalau dia berhasil, nanti akan muncul notifikasi sukses dan Cortex akan mengenerate 4 dokumen. Ada 5 dokumen. Yang tadi pertama tanda terima, yang kedua tuh NIK sebagai NPWP kan, kemudian ada surat keterangan terdaftar, kemudian ada dokumen lagi nanti aktivasi akun, dan yang terakhir user yang bisa digunakan, karena sistem akan memberikan password terlebih dahulu. Oke, jadi nanti ada password yang tergenerate by system gitu. Iya. Ini penjelasan dari Bang Fadlan tuh udah sangat jelas ya. Jadi setelah kita mendapatkan kata sandi sementara gitu yang tadi diberikan secara sistem gitu ya, kita sebenarnya bisa langsung login. Bisa langsung login. Cuma kan setelah Cortexnya sudah berjalan bulan ke-9. Wajib pajak yang mengatakan ya password ini sangat aman nih kan, sangat agak susah menghafal ya. Susah kita menghafalnya ya. Kawan pajak bisa tetap pakai password itu karena memang secara sistem itu diaman aman, atau kawan pajak bisa ubah kata sandi lagi. Oh boleh, jadi nggak mesti menggunakan kata sandi yang di generate by system itu ya. Karena kan ada kata sandi yang kita lebih prefer untuk memudahkan menghafalnya, misalkan nama yang tercinta, nama pasangan, nama anak, kode segala macam. Nama mantan pacar. Saran saya jangan. Kecuali mantan pacarnya jadi istri sekarang ya. No problemo. Bahaya. Dia ada kata sandi itu ada ininya. Ada dokumennya. Jadi dia terdiri dari minimal 8 karakter. Maksimal 20 karakter. Terdiri dari huruf kapital, non kapital, kemudian mengandung minimal 1 angka
dan satu simbol atau tanda baca. Kombinasi keempatnya lah itu. Oke, jadi ini perlu menjadi perhatian ya kawan pajak bahwa untuk membuat password baru di Cortex itu minimal 8 karakter, maksimal 20 karakter, di mana di dalamnya harus mengandung unsur huruf kapital atau huruf besar kemudian non kapital atau huruf kecil, ada angka dan simbol atau tanda baca. Tanda baca. Oke. Nah, tadi kita udah berhasil nih untuk sampai ke login dan mengubah password. Kemudian kita masuk nih Bang Fadlan ke tahap kedua. Bagaimana sih membuat kredensial keamanan? Apa sih yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Jadi Cortex ini kan sistemnya sama seperti SPT butuh tanda tangan. Cuma kan Cortex sudah digital, berarti tantangan digital. Tanda tangan elektronik atau disebut dengan passphrase dan kode otorisasi kalau di Cortex-nya. Jadi ada passphrase, ada kode otorisasi. Bagaimana cara membuat nanti ketika kawan pajak sudah login nih Kak? Udah berhasil login. Nah tampil lah. Ada namanya View 360 portal saya nanti. Landing page-nya. Dia landing page-nya, dashboard-nya itu nanti dilihat di menu paling kiri atas. Atau ada tulisan portal saya. Di pojok atas. Pojok kanan portal saya. Diklik nanti, di scroll ke bawah pilihan sub menunya. Ada drop down-nya di sub menu. Terus ada situ tertulis permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, nanti kita klik itu, kemudian kita nanti blur ke bawah lagi, nanti dia ada permintaannya, passphrase-nya. Jadi kita input di situ. Ambillah passphrase-nya. Kalau sama dengan login tidak masalah, yang penting passphrase. Sama dengan password ya. Iya, passphrase rekrutmen sama seperti password. Minimal 8 karakter, maksimal 20 karakter, terdiri kombinasi huruf kapital, non kapital, angka dan tanda baca. Nah, kalau memang disamakan dengan password silahkan. Kalau mau beda lebih safety lagi silahkan. Oke. Berarti udah ini ya kawan pajak ya untuk pembuatan kode otorisasinya. Kemudian setelah kode otorisasi nih udah jadi, apa sih yang dilakukan atau apa yang ada nih di Cortex nih? Jadi setelah sukses, kawan pajak perlu melakukan langkah berikutnya, apa itu? Menerbitkan. Jadi sudah dibuat dulu metadatanya, kemudian dikunci terbitkan supaya jadi passphrase khusus untuk kita nanti tanda tangan dokumen-dokumen di Cortex. Bagaimana caranya? Kembali ke portal saya. Klik di pojok atas portal saya. Ada top down-nya, cari bagian profil. Tadi kan kalau sebelumnya portal saya langsung kode otorisasi. Iya. Sekarang portal saya profil saya. Okay. Nanti di situ ada bagian di sebelah kanannya ada digital certificate. Jadi nanti digital certificate itu diklik. Jadi dia posisinya tuh di sebelah profil saya. Dia akan, kalau tadi profil saya ke bawah top down, nanti dia akan ke samping. Jadi tab digital certificate diklik, nanti geser dia ke samping, ada tulisan invalid. Jangan khawatir, nanti itu memang kata kita khawatir ya, invalid gitu ya, gimana nih gitu ya. Nanti ada tombol yang bisa diklik namanya periksa status. Kita klik, akan menjerat tombol sebelahnya menghasilkan. Begitu kita menghasilkan, passphrase yang kita buat tadi, yang statusnya masih invalid, jadi bisa dipakai untuk tanda tangan dokumen kita di Cortex. Oke, jadi jangan lupa setelah kita melakukan membuat passphrase gitu ya. Jadi harus melakukan langkah itu tadi yang digital certificate. Iya, digital certificate. Kemudian nanti itu yang menghasilkan agar passphrase yang kita buat bisa dipakai untuk tanda tangan dokumen. Jadi valid gitu ya. Nanti kawan pajak juga bisa cek portal saya, dokumen saya. Apakah statusnya sudah valid atau enggak. Jadi ketika mungkin proses administrasi siapapun meminta kevalidan passphrase itu, di situ ada akan menciptakan 2 dokumen. Yang pertama tanda terima permohonan kode otorisasi, kemudian yang kedua adalah digital certificate yang valid, pernyataan dari untuk dokumen e-papernya. Baik, nah luar biasa nih panduan yang sudah disampaikan oleh Bang Fadlan ya, rinci tahapan-tahapannya. Nah, satu pertanyaan lagi nih Bang Fadlan yang sering muncul ya, bagaimana nih kalau misalnya kawan pajak lupa gitu, karena terlalu panjang tadi ya, lupa untuk password untuk login. Lupa lagi, iya. Gimana nih Bang Fadlan? Pertama, kita sarankan adalah buka YouTube resmi Direktorat Jenderal Pajak. Oh iya, di situ ada juga panduan secara visual. Tapi kemudian di sini kita akan jelaskan bahwa kawan pajak tinggal mengulangi step lupa kata sandi di awal. Oh
Oh, jadi ketika masuk kita di browser Cortex, kita pilih lupa kata sandi, jangan langsung login. Lupa tadi kan, lupa kata sandi. Benar. Jadi Cortex ini didesain sedemikian rupa untuk upgrade dari sistem sebelumnya yang at the end memudahkan dan memurahkan biaya kepatuhan kawan pajak. Murah. Iya. Nah, tinggal ikutin step by step, lupa kata sandi, kemudian nanti pastikan emailnya, email udah benar kan, bisa langsung akses lewat smartphone kan. Nanti Dikirim ke email ya untuk link kata lupa, nanti begitu kita bisa pilih lewat email, bisa pilih lewat handphone. Oh iya, jadi nomor HP kita. Iya, nanti kan tapi itu membutuhkan pulsa pasti ya. Iya. Jadi tetap disarankan jadi via email ya. Iya, biar gratis. Iya. Nanti ketika diklik linknya, ya udah tinggal input lagi passphrase yang baru. Password yang baru. Iya. Sama ketentuannya ya, 8 minimal 8 karakter, maksimal 20 karakter. Oke, tetap harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan tanda baca. Jadi kan kalau misalnya passphrase sama dengan password lupa berarti passphrase lupa. Buat lagi passphrase ya. Iya. Jadi benar kalau udah lupa password sementara passphrase-nya sama dengan password pasti lupa juga passwordnya. Bisa juga ya kalau lupa. Buat lagi passphrase nggak ada masalah. Oh, buat lagi. Jadi anchor-nya sepanjang email dan nomor HP tadi. Karena memang sifatnya sudah sangat personal ini. Iya, betul. Jadi kalau yang lama masih pakai Evin, yang kita suka datang kantor, sekarang dibuat sedemikian rupa supaya kawan pajak bisa akses dari mana saja dengan akun wajib pajak dengan data pribadi pajak, tapi tetap lebih secure, lebih aman. Oke. Luar biasa nih penjelasannya Bang Fadlan. Nah, ini sebagai penyuluh kita sering ya ketika di helpdesk gitu ya datang wajib pajak, kawan pajak datang ke kantor pajak mempertanyakan tuh karena muncul kekhawatiran. Ada mitos-mitos nih yang berkembang di masyarakat terkait dengan hal-hal terbaru, khususnya aturan-aturan terbaru terkait perpajakan, apalagi dengan sistem Cortex ini gitu kan, memang benar-benar baru. Nah, di sini kita akan coba bahas ya kawan pajak, ada beberapa mitos yang muncul di masyarakat ya, di dalam segmen mitos dan fakta. Mitos dan fakta. Ini ada mitos pertama nih, Bang Fadlan dan kawan pajak. Katanya nih, dengan mengaktifkan Cortex, apakah data kekayaan, kemudian saldo di rekening itu bisa langsung terpantau? Beberapa kali kita edukasi ini jadi pertanyaan penting dari kawan pajak. Apakah semua transaksi di rekening saya itu bisa langsung terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Cortex? Gimana nih faktanya, Bang Fadlan? Faktanya adalah ini mitos yang perlu diluruskan jadinya ya, karena aktivasi akun di Cortex adalah proses penyiapan akses. Oke. Jadi sementara pemajakan berdasarkan penghasilan. Jadi hal yang berbeda linear tapi tidak bersinggungan. Oke. Jadi untuk keperluan pelaporan SP tahunan memang data-data aset itu akan tertarik. Dari mana? Dari SP tahun lalu yang dilaporkan dan data pihak ketiga. Oke. Tapi itu tidak lantas jadi langsung objek pajak. Kenapa? Objek pajak itu sendiri di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 itu penghasilan, bukan atas harta. Jadi artinya yang menghasilkan. Jadi prinsipnya pun prinsip masih self assessment, di mana dilaporkan sendiri, dihitung sendiri, disetor sendiri, dan penghasilan untuk orang pribadi juga tunggu memenuhi PTKP. Jadi mitos ya kawan pajak ya, jadi tidak langsung wah ini harta sekian, pajak sekian, tidak seperti itu. Tapi pengennya emang transaksi dari rekening langsung muncul di Cortex ya Bang? Kalau kita pengen lebih benar, lengkap dan transparan ya seperti itu, jadi kita memudahkan. Tapi belum ya Bang? Oke. Nah ini tadi udah dijawab ya kawan pajak untuk mitos yang pertama, jadi nggak perlu khawatir. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Fadlan. Kemudian nih Bang Fadlan ada mitos kedua. Nah katanya nih proses untuk aktivasi ini rumit, menggunakan Cortex rumit, apalagi untuk kawan pajak yang udah nyaman dengan DJP online. Iya, sudah nyaman. Jadi saya tetap haruslah ke kantor pajak karena saya nggak bisa ngerjain sendiri. Gimana nih Bang Fadlan? Mungkin bisa dibilang ada persinggungan dengan generasi gap juga ya. Nanti kan tidak berlaku secara menyeluruh, tapi sebagian besar generasi gap di mana justru ketika di helpdesk kawan-kawan pajak dari generasi Z ya, Gen Z itu ataupun Alpha, mereka masih lebih mudah. Iya, karena mereka sudah terbiasa dengan online. Ya. Tapi memang di generasi boomer atau milenial bahkan beberapa yang sudah terbiasa dengan interaksi langsung tatap muka kurang lama. Pegang kertas. Iya.
At the end kan kita memang menuju ke kemudahan dan kemurahan, sehingga dengan tidak ada kertas jadi lebih mudah dan lebih murah. Tidak Go perlu green, ya. go green, tidak perlu datang kantor pajak. Tujuannya justru itu supaya nggak perlu keluar ongkos bensin, antri, makan waktu, ojolnya lagi. Iya, benar sekali. Kadang kalau kita lihat di helpdesk tuh ya sampai berjam-jam antri Betul. kan memakan waktu wajib aja gitu ya. Oke. Bahkan ketika mereka datang, kita tunjukin YouTube-nya, oh Begini. begininya, udah berarti di rumah bisa sendiri. Iya, memang Cortex itu dibuat supaya lebih mudah dan lebih murah. Jadi bisa di mana saja, Kapan saja, sambil santai-santai, minum-minum kopi gitu ya. Panduannya pun bisa diakses oleh siapa saja. Ada yang mungkin tidak terbiasa dengan video, lebih suka audio sambil melakukan kegiatan yang lain di sambil. Ya, itulah kita ciptakan podcastnya. Jadi urut sambil push rank kah, atau sambil baca berita kan. Jadi aktivasi ini dirancang untuk dilakukan secara online dan mandiri. Iya, bisa harusnya. Yang bisa penting kan semestinya. siapkan data-data yang sebenarnya memang sudah ada selalu sama kita, NIK, email, dan handphone. Ada di HP semua Iya, biasanya ya ada. datanya. Oke, nah itu tadi yang untuk mitos kedua. Kemudian ada lagi nih mitos ketiga ya, Bang Fadlan dan kawan pajak katanya lebih baiklah menggunakan jasa pihak ketiga untuk pakai joki ya. gitu ya, kayak ujian aja pakai joki gitu. Gimana nih Bang Fadlan? Kita bisa bilang ini adalah kegiatan yang sangat tidak kita anjurkan, sangat-sangat berisiko. Karena kan kita ngasih data ya. bener, data kredensial kayak paspres, kode otorisasi. Oke, nanti disalahgunakan. Salah gunakan, jadi kita jadi membuka diri terhadap serangan-serangan digital. Data bisa diambil yang sifatnya pribadi rahasia. Itu benar-benar setara kayak pin ATM, cuma pin ATM tarik duit, kode saya tarik data semua. Ih, lebih bahaya malah ya. Menyerahkannya, kawan pajak menyerahkan kepada pihak lain membuka risiko penyalahgunaan data. Jadi mohon dengan sangat kawan pajak jangan lakukan. Jadi kalau nggak bisa, mending langsung datang Iya. ke pelayanan pajak. Kita para penyuluh siap membantu kawan Siap pajak. membantu, siap memandu kawan pajak. Oke. Jangan ya. Jangan ya, Dik ya. Baik kawan pajak, nih terima kasih ya Bang Fadlan untuk panduan yang Terima kasih, Kak Muan. sangat komprehensif ini. Sekarang kawan pajak jadi punya gambaran yang lebih jelas gitu ya, dan secara teknik juga mungkin jadi lebih memahami bagaimana sih melakukan aktivasi dan pengamanan akun Cortex secara mandiri. Iya. Nah kuncinya adalah kawan pajak jangan ragu untuk mencoba. Oke. Video tutorial sudah banyak di YouTube Coba resmi. dong. Nanti kalau nggak tahu Bertanya. Karena prosesnya sudah dirancang untuk mudah diikuti. Nah, mengulang lagi mitos ketiga, jangan pernah membagikan data keamanan kita, paspres, password kepada siapapun. Jangan ya, kawan Jangan. pajak. Oke. Baik, sebagai penutup, pesan utama dari diskusi kita hari ini sangat jelas ya, kawan pajak. Aktivasi akun Cortex adalah langkah persiapan yang penting, mudah, dan sebaiknya dilakukan sesegera mungkin untuk memastikan kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakan kita di masa yang Akan datang. Ya, benar kawan pajak. Manfaatkanlah periode waktu yang ada saat ini sebelum masuk periode pelaporan SPT tahunan untuk kawan pajak melakukan aktivasi dengan tenang. Jika kawan pajak menemui kendala, jangan ragu untuk menghubungi kami di Kering Pajak ya, 15200, live chat pajak.go.id atau datang langsung boleh Iya, ngobrol ke helpdesk ke ya. helpdesk, KPP terdekatnya ya. KPP terdekat. Kalau Jadi dulu harus kan ke KPP terdaftar ya, sekarang KPP boleh terdekat. Ke Nah. KPP mana aja? Mana? Borderless. Borderless, Iya, ya. Oke. Nah, baik kawan pajak, waktu jualah yang membatasin ya perjumpaan kita. Terima kasih telah menyimak podcast pajak. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Saya Muan Ridani Panjaitan. Dan saya Muhammad Fadlan Nasution. Mari bersama menjadi kawan pajak wajib pajak yang cerdas dan modern sehingga tercapai pajak tumbuh Indonesia tangguh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.